Kapasitas panas gas ideal, di sini kita bisa lihat ada beberapa poin yang perlu kita cermati. Gerakan pada level molekuler. Nah, di pembahasan kita yang sebelumnya tentang efek kalor kepada suatu zat, salah satu efeknya adalah untuk menaikkan temperatur zat tersebut ya. Jadi kalor, kalau kita masukkan panas ke dalam suatu zat, maka panas tersebut akan menaikkan temperatur zat tersebut. Maka di situ kita sudah mendefinisikan apa itu kapasitas panas ya. Jadi kapasitas panas dari yang sebelumnya kita sudah definisikan sebagai huruf C besar adalah dq per dt itu ya. Sebagai perubahan atau kita bisa definisikan sebagai panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur suatu zat sebesar 1 derajat Celcius ataupun 1 Kelvin ya, tergantung saat itu kita menggunakan besaran apa. Nah, di sini adalah definisi yang secara makroskopis ya. Jadi intinya kapasitas panas itu adalah panas. Nah, secara mikroskopis sebenarnya apa yang itu yang digambarkan oleh kapasitas panas, yaitu kapasitas panas itu sebenarnya adalah berhubungan dengan derajat kebebasan suatu molekul atau mode gerakan suatu molekul. Jadi semakin banyak derajat kebebasan molekul atau tipe mode gerakan dari yang dimiliki oleh sebuah molekul yang menyusun suatu zat, maka akan semakin besar pula kapasitas panasnya. Jadi poin 2 ini gerakan molekul yang akan menyimpan energi itu bisa berupa gerakan translasi, rotasi, ataupun vibrasi. Nah, nanti misalkan kita masukkan jumlah panas Q ke dalam suatu sistem. Nah, nanti Q ini, panas ini akan dibagi-bagi ke slot-slot energi. Jadi ini kita bisa bayangkan adalah sebagai slot-slot di mana energi itu bisa disimpan. Energi panas itu bisa disimpan, yaitu bisa disimpan sebagai gerakan translasi, rotasi, ataupun vibrasi dari molekul. Nah, kalau suatu zat itu molekul penyusunnya itu hanya bisa melakukan misalnya gerakan translasi saja, maka itu kapasitas panasnya rendah. Karena begitu dia dimasukkan sebagai translasi, dia energi kinetiknya kan langsung ke translasi itu ya. Jadi dia tidak terdistribusi sehingga temperaturnya bisa naik dengan cepat gitu. Sedangkan untuk molekul-molekul yang memiliki banyak mode gerakan, maka energi tersebut akan dibagi secara merata. Ada translasi, rotasi, ataupun vibrasi, sehingga karena kalau yang kita tuliskan tadi di awal pembahasan kita, bahwasanya energi kinetik rata itu adalah hubungannya sama temperatur ya. Misalnya kalau molekulnya monoatomik kan 3/2 kT gini ya. Nah, sedangkan kalau misalkan punya yang energi kinetik ratanya itu bisa sampai misalnya 5/2 kT. Nah, itu kan energi ini kalau misalkan saya punya suatu panas, kemudian panasnya itu didistribusikan. Nah, kalau sama ini dia hanya punya gerakan translasi saja. Sedangkan di sini misalkan ini memiliki gerakan rotasi. Misalkan satu jumlah Q yang sama, suatu jumlah energi yang panas yang sama dimasuk yang A dan ke zat yang satunya lagi yang B misalkan. Maka dari sini seluruh energi terdistribusi menjadi 3/2 kT, yang satunya akan menjadi 5/2 kT. Sehingga kalau kita mau hitung kapasitas panasnya, kita dapatkan di sini dQ per dt. dQ-nya itu sama dengan energi kinetiknya itu, maka kita dapatkan untuk yang pertama, untuk yang atas ini adalah 3/2 K gitu misalnya. Yang di bawah ini adalah ini energi kinetik per molekul ya. Jadi ini untuk yang ini adalah 5/2 K untuk energi per molekul.
Ya, kalau ini kan energi kinetik rata-rata untuk satu molekul semuanya. Jadi kita bisa lihat kapasitas panasnya semakin besar dia derajat kebebasannya, maka kapasitas panasnya semakin tinggi. Yang artinya apa? Yang artinya untuk menaikkan 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin dia membutuhkan energi yang lebih tinggi. Untuk yang misalnya monoatomik dia butuh energi 3/2 K per molekul. Yang satunya adalah kalau misalnya dia diatomik dan kita ingin menaikkan misalnya dia sedang dalam mode temperatur yang sedang, maka kita butuh 5/2 K per molekul energinya. Nah, oke. Semakin banyak derajat kebebasan molekul, maka akan semakin besar kapasitas panas molekul tersebut. Nah, ini yang seperti sudah kita jelaskan di sini ya. Jadi itu karena panas yang masuk itu terdistribusi, bisa slotnya banyak sehingga dia terdistribusinya lebih merata gitu, sehingga kenaikan temperaturnya itu membutuhkan panas yang lebih besar. Karena dia harus mengakses panas tadi itu digunakan untuk mengakses mode-mode gerakan yang berbeda. Jadi kalau misalnya dia hanya bisa satu mode gerakan seperti yang monoatomik tadi, maka ya sudah, panasnya itu akan dipergunakan untuk membangkitkan satu mode gerakan saja. Tapi kalau panasnya bisa membangkitkan berbagai macam mode gerakan, maka di situ kita membutuhkan panas yang lebih banyak ya untuk bisa membangkitkan mode gerakan yang lain tersebut. Nah, sekarang kita di sini akan membahas kapasitas panas untuk proses isochorik ya, volume konstan itu adalah proses isochorik dari suatu gas ideal. Nah, di sini kita mulai dari definisi kita, yaitu kapasitas panas itu adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Tapi kita bisa lihat ketika kita masukkan panas itu sebenarnya kita sudah melakukan suatu proses terhadap suatu sistem ya. Jadi misalkan kita lihat di hukum pertama termodinamika, saya punya DU sama dengan dQ plus dW gitu ya. Nah, kapasitas panas volume konstan itu ada hubungannya sama kerja, karena kalau kita tuliskan DU sama dengan dQ minus P dV, ini kan definisi dari kerja ya, dW. Sehingga kalau volumenya konstan, maka dV ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0 untuk yang proses ketika volumenya konstan. Jadi misalkan contohnya gimana sih? Misalnya saya punya sebuah kontainer yang volumenya tidak berubah. Di sini ada gas, molekul-molekul gas. Kemudian saya pasok dia panas ke dalam sini. Saya pasok panas ke dalam wadah yang tertutup tersebut, sehingga di sini kan temperaturnya naik. Ya, tapi pertanyaannya adalah berapa banyak panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Q-nya itu berapa gitu untuk menaikkan. Kalau misalnya wadahnya ini dijaga supaya konstan. Nah, nanti kita akan perhitungkan juga ketika volumenya bisa berubah sehingga tekanannya bisa dijaga supaya konstan. Nanti itu akan menjadi proses yang berbeda lagi. Nah, di sini kita akan amati bagaimana atau berapa banyak panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat temperatur sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius dari suatu gas ideal yang dia tersimpan dalam volume yang konstan. Nah, di sini untuk menampakkan proses yang volume konstan, di sini kita akan atau menandakan dia, kita beri tanda simbol kayak gini. Jadi ada satu garis lurus, lalu di sini kita tulis V, yaitu volume konstan, dan C-nya itu adalah CV atau kapasitas panas volume konstan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, karena di hukum pertama termodinamikanya ini dV-nya atau perubahan volumenya itu adalah volumenya konstan, sehingga perubahan volumenya itu adalah 0, kita sudah tulis di situ. Maka di sini kita punya dQ, berarti kan suku yang sebelah sini, suku yang sini ini kan 0, kita nggak ada suku yang ini, berarti DU sama dengan dQ kan, atau kita bisa tuliskan di sini dQ sama dengan DU. Nah,
Sehingga di sini kita bisa tuliskan CV itu sama dengan DU per DT pada volume yang konstan. Nah, jadi ini suatu relasi yang sifatnya umum ya. Yaitu kalau saya punya energi internal, saya turunkan terhadap temperatur pada volume yang konstan, maka itu sama dengan kapasitas panas volume konstan untuk suatu gas ideal gitu ya. Nah, kemudian DU ini tadi kan kita sudah bisa lihat nilainya itu bisa bermacam-macam, tergantung dia itu adalah suatu gas yang apakah monatomik atau diatomik atau yang poliatomik dan pada temperatur berapa gitu ya. Sehingga DU ini kan nilainya macam-macam ya. Kita sudah tahu bahwasanya DU ini nilainya bisa saja 3/2 NRDT atau bisa juga 5/2 NRDT atau bisa juga 7/2 NRDT. Nah, ini tergantung apakah kalau dia misalnya gasnya itu tersusun dari molekul yang monatomik, itu kita pakai yang 3/2 NRDT karena dia hanya bisa mengakses 3 derajat kebebasan. Yang ini adalah misalnya molekul diatomik, tapi dia bisa mengakses 5 derajat kebebasan pada temperatur yang menengah. Di sini adalah molekul yang diatomik atau poliatomik yang lain, tapi dia bisa mengakses 7 derajat kebebasan ya. Itu yang menandakan angka 35 dan 7-nya. Nah, kita lihat tadi nah yang ada di sini ya, kita bisa ingatkan lagi tadi derajat-derajat kebebasan itu akan menyumbangkan masing-masing setengah kT ini ya. Yang di sini cuma translasi, maka ada hanya 3 X, Y, Z, maka setengah kT kali 3. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, di sini ada ya 3/2 kT, 5/2 kT, 7/2 kT. Nanti kita akan bahas lebih detail pengaruhnya derajat kebebasan itu ya. Nah, di sini dia yang 3/2 kT bisa juga ini molekul monatomik, bisa juga untuk misalnya yang poliatomik. Poliatomik itu ya bisa 2 atau lebih gitu, tapi temperatur rendah, sehingga dia tidak mengakses derajat kebebasan gerak yang lain gitu ya. Jadi nilai dari CV sendiri kalau kita menggunakan hasil-hasil ada 3/2 NRDT, 5/2 NRDT atau 7/2 NRDT, itu nilainya akan berbeda-beda tergantung waktu itu dia temperaturnya berapa gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat kalau misalnya saya mau hitung misalnya untuk partikel yang monatomik gitu ya, atau gas yang tersusun dari molekul-molekul yang monatomik atau atom-atom tunggal, kita akan tuliskan DU-nya kan berarti 3/2 NR misalnya untuk monatomik ini ya. 3/2 NR DT per DT kan gitu, sehingga ini dicoret ya sama dengan CV-nya adalah 3/2 NR. Jadi ingat ini nanti bisa 5/2 NR ataupun bisa 7/2 NR tergantung dari gas yang kita amati kondisinya gimana gitu. Oke, dan ini adalah kapasitas panas untuk volume konstan gitu ya. Nah, dari sini dari relasi yang diberi kotak ini saya juga bisa tuliskan relasi yang lain bahwa DU pada proses yang volume konstan itu sama dengan CV dt ya, gitu. Kita bisa tuliskan kayak gini juga pada volume konstan itu ya. Nah, baik, kita cek berikutnya. Nah, sekarang kita bahas kondisi yang berikutnya, yaitu kapasitas panas pada tekanan konstan ya, gas ideal pada proses di mana tekanannya dijaga konstan. Nah, sekarang kalau kita gambarkan situasinya, di sini saya punya misalkan bukan wadah dengan volume yang konstan, tapi misalnya sebuah piston gitu ya, sebuah piston yang
Di sini tuh dia ada penekannya gitu ya, yang bisa ditekan ke bawah atau didorong ke atas itu oleh suatu gas. Nah, di sini dia diisi oleh partikel gas. Kemudian misalkan kita mau masukkan kalor ke dalam sistem gas kita. Nah, ketika kalor ini kita masukkan, tentu temperaturnya akan bertambah besar ya, temperatur dari si gasnya tadi. Tapi yang kita lakukan selama kita masukkan Q ke dalam itu terus menerus, kita jaga supaya tekanannya konstan. P dijaga konstan. Caranya gimana? Caranya adalah semakin banyak panas yang kita masukkan ke dalam, maka ininya akan kita tarik ke atas. Akan kita tarik ke atas sehingga volumenya akan bertambah besar. Jadi partikelnya nanti bertambah besar. Nah, dengan cara ketika panasnya dimasukkan ke atas, dengan cara mengatur ulang volumenya tadi, kita bisa jaga supaya proses ketika kita memasukkan panas itu terjadi pada saat tekanan yang konstan gitu. Nah, sekarang definisi dari kapasitas panas tekanan konstan atau CP. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai perubahan atau banyaknya panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Kelvin atau 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin pada proses di mana tekanannya dijaga konstan. Nah, di sini kita akan menggunakan hukum pertama termodinamika, yaitu du sama dengan dq plus dw, atau sama dengan du sama dengan dq minus p dv. Nah, ini kan hukum pertama termodinamika ya. Nah, kita lihat di sini du yang ada di sini. Oh ya, kita pindah ruas dulu. Yang kita inginkan kan dq ya. Berarti dq itu sama dengan du plus p d volume. Ini kan ya. Kemudian du yang ada di sini, ini kita bisa tuliskan menjadi cv dt. Ya, cv dt. Karena menurut definisi kita yang di atas tadi, cv dt yaitu proses pada ketika suatu volume konstan itu sama dengan du ya. Karena definisinya kan itu tadi ya. Jadi ini definisinya du itu bisa dituliskan sebagai cv dt gitu. Nah, dari sini kita tinggal lengkapin persamaannya, dq sama dengan cv dt plus pdv. Nah, karena tekanannya konstan, maka kalau kita punya persamaan gas ideal PV sama dengan nRT, kan gitu ya. PV sama dengan nRT, sehingga kalau tekanannya konstan, itu berlaku relasi PdV sama dengan nRdt. Nah, ini berlaku kayak gini, itu hanya untuk P konstan. Ya. Karena kalau P-nya nggak konstan itu gimana? Kalau P-nya misalnya nggak konstan, jika P tidak konstan, ketika kita mau melihat bentuk diferensialnya kayak gimana, itu kan jadinya gini, sama dengan harusnya tuh prosesnya gini, D di sini nRT ya, perubahan kecil. Nah, kalau kita lihat di kalkulus, maka kita harus tuliskan ini sebagai dP dikalikan dengan volume plus P dikalikan D volume gitu kan, sama dengan nR dt. Nah, ini dengan asumsi n jumlah partikelnya konstan. Nah, kalau tekanannya itu konstan, maka bagian dP ini sama dengan 0 gitu ya. Sehingga ini secara keseluruhan hilang. Sehingga sisanya hanya tinggal PdV sama dengan nR dt. Nah, di situ kita akan substitusikan di rumusan kita untuk dq yang ada di sini. Sehingga kita akan punya di sini dq sama dengan cv dt plus nR dt ya. Atau kita bisa tuliskan dq sama dengan di sini cv plus nR, di sini dt. Nah, gitu ya. Sekarang kita mau substitusikan masuk ke dalam
definisi kita terhadap CP atau kapasitas panas, maka di sini CP untuk proses tekanan konstan, saya akan punya D per dt, atau dq-nya kan kita bisa ganti dengan ini, CV plus NR, gitu ya. Ini dt per dt. Nah, ini proses pada tekanan konstan, sehingga dt-nya bisa dicoret. Maka saya di sini saya punya relasi CP sama dengan CV plus NR. Nah, ini adalah relasi yang berlaku untuk gas ideal. Ya. Jadi ini akan kita beri kotak. Ini adalah hasil yang penting ya. Nah, CP itu lebih besar. Jadi kapasitas panas untuk tekanan konstan itu lebih besar daripada kapasitas panas pada volume yang konstan. Nah, efeknya gimana sih kalau kita lihat? Itu artinya kalau ini tadi kasus kita yang di awal tadi ya, yang kita gambar di sebelah kanan ini, pojok kanan atas ini, kontainer gas ini, ketika dia volumenya itu bisa dinaikkan, jadi misalnya dia volumenya bertambah segini, itu artinya ketika kita masukkan panas, kita membutuhkan panas yang lebih banyak untuk bisa menaikkan temperatur suatu gas ideal itu sebesar 1 derajat Celcius ataupun 1 Kelvin. Ketika saya membolehkan volumenya ini bisa ditambah besarkan supaya P-nya itu bisa dijaga konstan. Kalau misalnya ini tadi fix, volumenya fix seperti CV itu tidak bisa berubah, maka kita membutuhkan panas yang lebih sedikit untuk menaikkan temperatur dari gas tersebut. Nah, itu merupakan gambaran fisisnya ya, atau gambaran bagaimana kita menggambarkan itu secara fisikanya gitu ya, penggambarannya. Oke, nah di sini ada diagram kapasitas panas gas ideal pada volume konstan ya. Jadi di sini itu adalah menggambarkan CV sebenarnya yang digambarkan ya, terhadap temperatur untuk molekul diatomik. Nah, kita bisa lihat di sini ketika temperaturnya rendah, jadi di sini temperaturnya itu dipecah-pecah menjadi ada 2 pembatas sehingga terdapat 3 daerah. Di sini adalah T rotasi dan di sini adalah T vibrasi. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ketika temperaturnya itu rendah, CV-nya itu nilainya adalah 3/2 NR ya. Pada temperatur rendah, T rendah, itu saya punya CV-nya sama dengan 3/2 NR. Nah, nanti T rendah ini ketika temperaturnya itu dinaikkan, dia akan melewati suatu batas yang dinamakan T rotasi, temperatur rotasi. Artinya apa? Artinya ini adalah temperatur di mana kira-kira derajat kebebasan rotasi itu sudah mulai diakses oleh molekul diatomik ya. Sehingga ketika dia sudah melewati daerah itu, maka dia ada berada di sekitar daerah ini kan. Nah, sekitar daerah ini tuh secara rata-rata nilai kapasitas panasnya adalah 5/2 NR ya. Jadi ketika T itu antara sekitar T itu ada di sekitar T rotasi tapi masih di bawah T vibrasi, itu maka CV-nya itu sama dengan 5/2 NR. Nah, ketika temperaturnya terus dinyalakan, nah ini ada daerah di mana ketika kita daerah di mana kira-kira dia nilainya itu konstan, tidak berubah gitu ya. Nah, kemudian ketika temperaturnya dinaikkan lagi sehingga dia bisa mengakses T untuk di mana derajat kebebasan vibrasi itu sudah mulai diakses, maka di sini kita bisa lihat ada plateau gitu ya. Plateau itu adalah daerah yang mendatar di mana nilai kapasitas panas untuk volume konstannya itu adalah 7/2 NR. Ketika T di sekitar T vibrasi dan lebih, maka gas diatomik ini akan memiliki kapasitas panas sebesar 7/2 NR gitu. Oke, jadi ini adalah penggambarannya ya. Jadi sebenarnya ada daerah di mana rentang nilai kapasitas panas itu tidak konstan, tapi dia naik gitu ya. Jadi di sini kan tidak konstan tapi naik. Tapi daerah di mana dia itu nilainya konstan itu juga cukup
cukup panjang. Jadi kita masih bisa bermain-main di daerah di mana kapasitas panasnya itu adalah konstan. Jadi di daerah mendatar atau plateau, di sini ini adalah platonya dan di sini adalah platonya juga. Itu ya. Jadi di daerah-daerah temperatur tersebut kita masih bisa anggap bahwasanya CV-nya itu nilainya konstan. Apakah itu 3/2 ataupun 5/2 ataupun 7/2. Tapi ada juga daerah-daerah di mana CV itu tidak konstan, tapi dia merupakan fungsi linear dari temperatur ketika di sini dia naik ya. Ketika di sini naik kan fungsinya bisa didekati sebagai fungsi linear gitu. Tapi kita nanti akan banyak asumsikan daerah di mana nilai kapasitas panasnya itu konstan, apakah itu 3/2, 5/2 ataupun 7/2, kecuali nanti dinyatakan secara eksplisit bahwasanya kapasitas panasnya diberikan sebagai fungsi dari temperatur. Nah, kemudian kita akan membahas berikutnya adalah kapasitas panas dari suatu zat padat atau yang dikenal dengan nama hukum Dulong-Petit. Nah, yang kita bahas sejauh ini CV dan CP itu kan untuk gas ideal ya, tapi kita belum bahas untuk zat padat gitu ya. Oh ya, sebelum kita bahas yang di zat padat, mungkin saya akan berikan sedikit contoh untuk CP yang ada di sini. Misal saya punya gas monoatomik temperatur tertentu gitu. Pada temperatur kalau gas monoatomik itu kan temperaturnya berapapun selalu 3/2 NR ya CV-nya. Punya gas monoatomik. Gas monoatomik kita tahu kapasitas panas pada volume konstan adalah 3/2 NR. Sehingga kalau misalnya saya ingin cari tahu berapa sih kapasitas panas pada tekanan konstan, maka di sini CV plus NR kan. Maka di sini sama dengan 3/2 NR plus NR yang jadinya sama dengan 5/2 NR gitu. Nah, ini contoh cara menghitung kalau kita mau mencari tahu berapa kapasitas panas untuk tekanan konstan. Nah, oke, kita kembali lagi kapasitas panas untuk zat padat. Nah, di sini pemodelan kita akan mengikuti suatu pemodelan di mana misalkan kita punya sebuah blok zat padat solid apapun itu ya. Jadi hukum Dulong-Petit ini adalah hukum pendekatan ya. Jadi dia tidak berlaku secara universal, tapi dia berlaku pada banyak daerah gitu ya. Daerah rentang rentang batasannya itu lumayan besar. Walaupun dia tidak akurat, tapi ini pendekatan yang lumayan bagus. Misalkan saya punya sebuah zat padat. Nah, zat padat ini kemudian kita modelkan sebagai dia itu tersusun dari atom-atom. Atom-atom kalau zat padat itu kan posisinya fix, dia tidak berubah, dia hanya paling bisa bergeraknya itu hanya berupa getaran di sekitar titik kesetimbangannya. Jadi misalkan di sini dia disusun dari banyak atom gitu ya. Sebenarnya dia disusun dari banyak atom, misalnya gini, ini kita modelkan kayak gini. Ada di sini. Nah, di antara atom-atom ini tentu terdapat ikatan gitu ya. Nah, ikatannya itu kita gambarkan seperti pegas gitu kan. Di sini ada ikatan, di sini ada ikatan, di sini ada ikatan dengan atom yang ada di misalnya ada di sini gitu kan. Sehingga tuh ikatannya kita bisa gambarkan. Ini ada ikatan, ini ada ikatan, ikatan. Jadi dia semacam tersusun dari kubus-kubus kecil ya, yang saling mengikat satu sama lain gitu ya, secara 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan perhatikan secara lebih besar gitu supaya jelas. Jadi misalkan di sini ada suatu susunan banyak atom gitu ya, misalnya susunannya kita gambarkan kayak gini. Jadi dia tersusun dari kubus-kubus kecil gitu kan ya. Misalkan di sini
dan di sini ke sini, sini ke sini gitu ya. Nah, ini kurang lurus. Nah, tapi kurang lebih kan susunannya kayak gini ya. Nah, sekarang kita bisa bayangkan bahwa mereka tersusun ada ikatan-ikatan di sini. Ikatannya itu diikat oleh pegas sehingga mereka memiliki mode gerakan vibrasi. Nah, di sini karena atom-atom ini itu fix berada pada posisinya dan tidak bisa bergerak bebas, gitu kan? Mereka tidak bisa bergerak bebas, maka mereka jelas tidak bisa memiliki mode gerakan translasi. Mereka juga tidak bisa memiliki gerakan rotasi ya. Karena mereka difikskan di tempat situ, tapi mereka hanya bisa memiliki derajat kebebasan vibrasi saja. Hanya memiliki mode gerakan vibrasi. Nah, di sini kemudian kita lihat bahwasanya untuk satu atom itu terdapat dia memiliki 3 ikatan dengan molekul di sekitarnya. Contohnya misalnya kita amati yang di pojok bawah sini. Kita amati yang di pojok bawah ini, dia punya ikatan itu dengan tetangganya 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Kemudian yang sebelah sini, dia memiliki berapa ikatan dengan tetangganya? 1, 2, 3 gitu. Walaupun dia bisa punya dengan yang sebelah kirinya, tapi di sini kita akan bayangkan bahwasanya seluruh benda yang ada di sini juga misalnya ada di sini 1, 2, 3. Jadi kenapa 3 itu digambarkan? Intinya itu seluruh benda padat itu bisa saya susun dengan menggunakan 1 buah atom dan 3 buah ikatan ya. Terus yang di sini 1 atom lagi, 3 buah ikatan lagi kan di situ gitu. 1 atom di sini, 3 buah ikatan lagi. Kan gini. 1 atom di sini dengan 3 buah ikatan yang di sini. Misalnya gitu. Kemudian atom yang di sini juga punya 3 buah ikatan. Yang dengan sini dengan yang atasnya. Jadi kan dia disusun dari 1 atom dan 3 ikatan gitu ya. Masing-masing 1 atom dan 3 ikatan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kita juga bisa, kalau misalkan dihitung secara keseluruhan, maka tiap atom itu kita bisa ibaratkan juga dengan 6 ikatan ya. Kita bisa bayangkan, tapi kalau itu kan berarti kita nggak menyusunnya nggak kayak gini ya. Kita kalau di sini kan tadi seolah-olah semacam sedang menyusun Lego gitu ya. 1, 3 ikatan, 3 ikatan semua. Sehingga setiap atom memiliki 3 ikatan. Atau molekul gitu ya. Kemudian setiap 3 ikatan ini saya punya dua mode energi yang bisa diakses. 2 mode energi. Kan karena dia gerakannya itu adalah gerakan vibrasi, maka mode energi yang bisa diakses itu adalah interaksi dari pegasnya itu setengah kx kuadrat. Ini kan energi potensial pegas plus mode kecepatan vibrasinya itu setengah mv kuadrat. Ini dengan kecepatannya itu adalah saya kasih huruf S di bawah itu untuk kata setimbang ya. Jadi dia kecepatan di sekitar titik setimbangnya. Jadi ada 2 mode energi setiap ikatan, 2 mode energi tiap ikatan. Sehingga totalnya mode energi yang bisa diakses oleh 3 ikatan itu ada 6 kan ya. Jadi saya punya 6 mode energi untuk 3 ikatan.
bekas gitu. Bekas dalam tanda kutip. Nah, misalkan partikel ini penyusunnya ada n buah partikel. Untuk satu benda padat ini misalnya ada n buah partikel. Sehingga total jenis energi yang bisa diakses itu adalah 6 mode energi dikalikan dengan n buah partikel ya. Tentu saja di sini kita akan ibaratnya kan yang paling atas harusnya ada di sini, tapi di sini kan kosong yang atasnya. Nah, kita anggap karena itu jumlahnya itu jauh lebih sedikit daripada jumlah atom yang ada di dalam, sehingga kita bisa abaikan gitu ya. Sehingga total untuk n buah partikel ini totalnya ada 6n mode energi untuk keseluruhan benda padat yang ada kita lingkari hijau di atas itu ada 6n buah mode energi. Nah, kemudian setiap mode energi itu kan bisa menyumbang energi sebesar setengah kT kan. Sehingga total dia sumbangannya terhadap energi kinetik, energi internal ya, energi internal atau energi kinetik totalnya vibrasi itu dan interaksinya itu adalah 6n kali setengah kT, yang kita tuliskan sebagai di sini 3 NKT, atau kita bisa tuliskan sebagai 3 NRT ya. Ini adalah total mode energi internal yang dimiliki oleh suatu zat padat. Nah, dari sini atau ini sama dengan U gitu ya, energi internalnya totalnya sama dengan itu. Nah, dari sini karena total ini adalah jumlah energi internal yang bisa diakses, maka kita bisa dapatkan dq per dt-nya ini sama dengan du per dt gitu ya. Karena kita akan anggap kalau dari hukum pertama termodinamika kan harusnya gini, du sama dengan dq plus dw ya. Nah, dengan dw ini adalah kerja untuk mengekspansikan volume dari suatu zat itu kan. Tapi kalau tadi kita gas, maka dw-nya itu adalah pdv minus pdv. Tapi kalau misalnya zat padat, ini kan dv-nya itu sama dengan 0. Kita anggap dia volumenya tidak banyak berubah, sehingga dw-nya kita bisa abaikan, sehingga di sini kita akan punya untuk zat padat du sama dengan dq gitu ya. Sehingga kalau kita mau bagi dengan dt kedua sisi, du per dt sama dengan dq per dt. Nah, dari sini dq per dt-nya untuk zat padat kita bisa langsung masukkan C untuk solid gitu ya, atau zat padat itu sama dengan 3nr dt per dt kan gitu ya. Ini bisa dicoret sehingga kapasitas panas untuk benda padat atau solid menurut hukum dulang petit itu sama dengan 3nr, atau kapasitas panas per molnya CS kita kasih topi, ini maksudnya per mol, kapasitas panas per mol. Karena per mol itu artinya 1 mol, maka N-nya itu 1 sama dengan 3R. Nah, ini adalah hukum dulang petit 2 ini. Oke, berikutnya kita akan bahas proses-proses khusus termodinamika untuk gas ideal ya pada diagram PV. Nah, di sini nanti kita akan bahas proses yang namanya isokorik atau volume tetap, isobarik atau tekanan tetap, dan isotermal atau temperatur tetap. Kemudian ada juga adiabatik. Nah, di sini kenapa saya diagramnya itu adalah pilih diagram PV, karena menurut rumus usaha dw itu sama dengan minus p dv, sehingga ketika kita integralkan dw itu kan hasilnya sama dengan usaha atau kerja, maka w itu sama dengan min integral p dv. Artinya apa? P dv ini apa sih? P dv ini adalah luas kurva, luas di bawah kurva P
P sebagai fungsi dari volume. Jadi kalau saya misalnya punya suatu fungsi P yang bentuknya kayak gini misalnya gitu ya. Ini adalah fungsi P sebagai fungsi dari volume. Maka kalau saya diminta untuk menghitung kerjanya, misalnya ini suatu proses, tadi dia ada di kondisi A, kemudian dia dibawa ke kondisi B menggunakan kurva yang semacam ini. Kemudian saya disuruh mencari tahu berapa sih usaha yang dibutuhkan untuk membawa keadaan A menuju ke keadaan B, itu sama dengan mencari luas di bawah kurva ini. Nah, luas di bawah kurva ini itu bisa dicari menggunakan apa tadi? Integral. Integralnya berupa integral P dV. Nah, oke. Itu kenapa kita akan menggunakan kurva PV. Nah, sekarang di sini kita akan bahas yang isokorik dan isobarik. Isokorik itu adalah proses di mana volumenya tidak berubah, yang artinya kondisi A ke kondisi B, misalnya saya punya kondisi A menuju kondisi B, ini kondisi A mau dibawa ke kondisi B, itu dia dibawanya menggunakan satu garis lurus kayak gini ya. Ini ada tanda panahnya menunjukkan dari A menuju B, atau bisa. Nah, karena apa? Karena sepanjang A dibawa menuju B ini volumenya tidak berubah, V konstan. Nah, ketika volume konstan ini namanya proses isokorik. Volume konstan. Kemudian saya ingin mencari tahu lagi kalau prosesnya itu tekanan konstan atau isobarik. Misalnya dari A saya bisa bawa ke kondisi C yang ada di sini menggunakan garis mendatar, arahnya ke sana. Nah, proses dari A menuju C ini kita bisa lihat kalau di sini itu kan nilai P-nya tidak berubah ya. Ini nilainya P-nya tetap tapi volumenya berubah ya. Kalau kita lihat di sini, ini tadi proses dari A menuju B itu adalah volumenya tetap tapi tekanannya berubah. Sedangkan A menuju C itu adalah tekanannya tetap tapi volumenya berubah. Nah, ini adalah proses yang dikenal dengan proses isobarik. Nah, gitu. Ini jadi proses isokorik dan isobarik itu kayak gitu. Oke, kemudian next. Isotermal itu kayak apa? Isotermal itu adalah saat T konstan. Isotermal itu T konstan. Nah, ketika T konstan itu dari hukum pertama termodinamika saya punya DU sama dengan 0 ya. Karena DU-nya itu bisa 3/2 NR dt. Jadi ada dt-nya gitu ya. Bisa 3/2 NR, 5/2 NR, 7/2 NR. Ketika DU-nya 0, maka saya akan punya saya juga akan punya di sini PV sama dengan NRT. Kemudian kalau saya mau hitung PdV-nya itu sama dengan NR dt ya. dt-nya ini kan 0 ya. Tunggu. Oh ya, sorry, kita nggak akan lewat ini. Jadi kita akan langsung hitung dw-nya. dw itu kan sama dengan minus pdv kan gini ya. Kemudian ketika T konstan itu saya punya P V itu sama dengan NRT, ini konstan. Sehingga kalau saya punya keadaan PA, misalnya ini dari A, VA, ini NRTA. Kemudian di sini PB, VB sama dengan NRTB. Tapi di sini karena T temperaturnya konstan, itu TA sama dengan TB. Jadi saya misalnya membawa dari suatu keadaan A menuju ke keadaan B tapi temperaturnya dijaga konstan. Karena keduanya ini konstan, suku sebelah kanan ini semuanya konstan, sehingga kita punya persamaan PA/VA sama dengan PB/VB atau P kali V sama dengan konstan. Nah ini kalau dibuat grafik, itu grafiknya akan jadi seperti ini. Dia melandai kayak gini. Ini A, ini B. Misalnya dari A menuju B. Nah, maksudnya PV konstan itu gimana? Maksudnya gini. Jadi di sini misalnya di titik A saya punya ini volume A misalnya.
Ini volume A. Kemudian di sini PA. Kemudian di sini PB. Ini volume B. Ini kita tarik garis ke samping. Ini adalah PB. Kemudian di tengah-tengah misalnya kita kasih yang C. Yang C pakai warna ini misalnya. Di sini ada C, titik C gitu ya, perantaraan. Ini adalah volume C. Ini adalah tekanan C. Nah, di sini kita lihat sebelah kanan ini PV itu adalah konstan. Artinya hasil kali P dan V di bawah kurva isotermal itu semua nilainya sama. Artinya apa? Artinya kalau saya ingin hitung luas di bawah kurva P PA kali VA yang kotak ada di sini nih, itu luasnya akan sama dengan PB kali VB. Luasnya akan sama dengan yang ini. Luasnya akan sama dengan persegi yang ada di sini. Dan itu luasnya juga akan sama dengan, jadi Anda ambil titik yang manapun sama dengan yang ini. Anda ambil titik dimanapun di bawah di bawah kurva isotermal, kemudian Anda mau hitung luas persegi yang diakibatkan oleh satu titik itu di bawah kurva itu, maka luas perseginya itu semuanya akan sama. Nah, kemudian terakhir saya akan membahas tentang kurva adiabatik. Kalau untuk isotermal tadi, untuk kurva isotermal itu saya punya PV konstan. Kemudian untuk kurva adiabatik ini relasinya adalah PV pangkat gamma sama dengan konstan, dengan gamma itu adalah CP dibagi CV. Nah, kita tahu bahwasanya tadi CP itu lebih besar dari CV, sehingga gamma itu akan lebih besar dari 1. Nah, dari sini kurvanya, misalnya saya punya untuk kurva isotermal itu kayak gini. Misalnya ini A ke B, dan ini adalah misalnya kayak gini, ini isotermal. Kurva untuk adiabatik itu lebih curam. Jadi untuk yang adiabatik itu kurvanya dari A ke B, misalnya B-nya itu di sini, atau B yang sama, sorry. Ini kita hapus sedikit. Nah, misalnya ini B aksen. Nah, ini adalah adiabatik. Jadi kurvanya sama-sama melengkung, hanya kalau yang kurva volume B. Ini volume B di sini. Hanya kalau yang adiabatik kurvanya lebih curam, karena di sini persamaannya adalah PV pangkat gamma sama dengan konstan. Nah, di sini kita akan analisis termodinamika untuk proses isochorik. Atau proses di mana P itu konstan atau volume konstan. Jadi analisis termodinamikanya itu seperti apa? Jadi yang kita analisis adalah hukum pertama termodinamika yaitu DU sama dengan dG plus dW. Itu sama dengan DU sama dengan dG minus P dV. Nah, karena D konstan, akibatnya adalah dV sama dengan 0, maka bagian ini itu sama dengan 0, sehingga untuk proses isochorik DU itu sama dengan dG. Jadi DU tadi sama dengan apa? CV dt itu sama dengan dG. Jadi kalau Anda diminta untuk menghitung dG, Anda cukup menghitung CV dt. Ini bisa dihitung. Atau Q, misalnya Q dari suatu proses A ke B itu sama dengan integral dari proses misalnya temperatur A menuju temperatur B dari CV dt. Nah, kalau misalkan CV-nya itu bukan suatu bukan suatu fungsi dari temperatur atau daerah di mana tadi kita lihat di sini. Nah, di sini kan bisa, kalau yang di stabilo yang warna biru, yang ini kan
CV itu sebagai fungsi dari temperatur linear. Tapi untuk daerah yang di stabilo oranye itu adalah CV-nya itu sama dengan konstan. Jadi dia bukan fungsi dari T, kita anggap bukan fungsi dari T. Nah, untuk daerah di mana dia bukan fungsi dari T, maka Q untuk proses AB itu sama dengan CV integral dt dari temperatur A sampai temperatur B. Kemudian QAB itu akan sama dengan CV TB dikurangi TA. Nah ini adalah analisis termodinamika untuk proses isokorik, untuk hukum pertama termodinamika maksudnya. Kemudian kita akan lihat analisis untuk proses isobarik. Isobarik itu adalah tekanan konstan. Sehingga kalau tekanan konstan itu saya bisa hitung integral PdV itu sama dengan P-nya keluar dari tanda integral. Jadi tinggal gini aja. Oke ya. Nah, sekarang kita analisis hukum pertama termodinamikanya, du sama dengan dq min PdV. Nah, dari sini masih sama kalau kita misalkan mau mencari tahu dq itu ya. Jadi misalnya untuk kerja, untuk proses isobarik tadi kita lihat bahwasanya kerja itu adalah luasan di bawah kurva kan. Nah, kita lihat untuk proses isobarik itu misalnya dia kurvanya kan mendatar gini ya. Misalnya ini dari A menuju B. Nah, ini tekanannya tidak berubah P, sedangkan di sini volumenya itu ada volume A, ini ada volume B. Nah, sehingga luas di bawah kurvanya itu adalah yang ini. Ini adalah luas di bawah kurvanya. Nah, sebenarnya integral yang di atas itu menghitung luas di bawah kurva itu. Misalnya ini adalah volume A menuju volume B. Maka di sini tinggal P volume B minus volume A. Tapi ingat di sini di depannya itu kalau Anda mau hitung W itu sama dengan ada minusnya ya, minusnya. Jadi di sini ada minusnya. Intinya apa? Rumus yang sebelah sini ini adalah luas di bawah kurva. Atau luas persegi panjang gitu, persegi panjang. Ya, Anda tinggal hitung di sini berapa, VB minus VA-nya itu berapa. Kemudian Anda kalikan dengan P. Dan itu rumus yang di atas ini ya. Nah, nanti tinggal dikasih tanda minus, jangan lupa. W-nya itu harus ada minusnya itu. Nah, kemudian kalau udah di situ kan berarti ini mudah menghitungannya, luas di bawah kurva. Nah, kemudian untuk menghitung DU-nya, DU itu sama, masih CV dt. Anda U dari proses AB itu sama dengan integral CV dt dari temperatur A sampai temperatur B. Nah, untuk daerah di mana CV-nya itu konstan, maka CV integral TATB sama dari dt atau CV TB dikurangi T. Nah, untuk mendapatkan temperatur A dan temperatur B gimana? Untuk mendapatkan temperaturnya, Anda kan udah dapat P, udah dapat volume ya. Maka temperatur A itu bisa dicari dari persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT, maka T sama dengan PV dibagi NR. Jadi di sini PVA karena tetap ya dibagi NR, P-nya konstan, TB sama dengan PVB dibagi NR. Nah, gitu. Ini adalah cara untuk menghitung TA dan TB, nanti bisa dimasukkan ke sini. Intinya kalau Anda udah dapat UAB terus WAB, ini kan sama dengan WAB. Kan DQ-nya bisa dicari tahu. Ini udah dapat, ini dapat kan DQ-nya otomatis bisa dicari tahu. Oke, berikutnya adalah analisis termodinamika, hukum pertama termodinamika untuk proses isotermal. Nah, untuk proses isotermal sendiri kita bisa lihat di sini ini P, ini V. Tadi kita udah dapatkan kurvanya kan kayak gini ya.
ini A, ini B, misalnya ke sini agak melengkung gitu. Nah kemudian yang ditanyakan adalah misalnya kerjanya berapa. Kerja itu kan berarti sama aja Anda mencari daerah di bawah kurva ini. Nah rumus untuk mencari kerja, jadi kalau misalnya hukum pertama termodinamikanya lengkapnya DU sama dengan dQ min PDV ini ya. Tapi ingat untuk proses isotermal DU ini sama dengan 0 karena DT sama dengan 0 ya. Jadi di sini 0, maka saya punya dQ sama dengan min dW atau dQ sama dengan PDV itu. Intinya untuk mencari tau Q kita hanya perlu menghitung PDV. Kalau DU nya sama dengan kan udah jelas 0 ya. Nah sekarang gimana sih cara menghitung PDV ini? Jadi untuk proses isotermal ini kita cek dulu PV itu sama dengan nRT, persamaan gas idealnya ya. Maka P itu bisa dituliskan sebagai nRT dibagi dengan volume. Sehingga itu kita substitusikan di sini. Jadi kalau mau kita tuliskan di sini dQ sama dengan nRT dV per V. Nah, sisanya tinggal kita integralkan saja. Jadi misalnya di sini kita lihat di sini adalah volume A, di sini volume B. Volume B. Kemudian di sini ada tekanan B. Di sini ada tekanan A. Nah, di sini keteraturannya berlaku adalah PAVA sama dengan PBVB kan gitu ya. PAVA sama dengan PBVB gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk menghitung dQ yang ada di sini. Misalkan saya mau menghitung Q dari proses A menuju B, itu sama dengan integral dQ sama dengan dari A menuju B sama dengan integral, karena T-nya tadi konstan, dia keluar dari tanda integral nRT, integral dV per V dari volume A sampai ke volume B. Nah ini sama dengan nRT logaritma natural dari VB dibagi VA. Nah gini ya. Jadi QAB itu sama dengan nRT ln VB per VA. Nah gimana dengan WAB? WAB nya kan cuma minusnya, berarti WAB sama dengan minus nRT logaritma natural dari VB dibagi dengan V. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita ada analisis untuk proses adiabatik ya. Ingat tadi bahwasanya proses adiabatik itu adalah PV pangkat gamma sama dengan konstan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita punya ini P, ini V, tadi adiabatik itu dia melengkung tapi curam gitu ya. A menuju B gitu ya. Nah, kerjanya itu adalah yang ada di sini. Luas kurva di bawah ini. Ya. Oke. Nah, di sini hukum pertama termodinamikanya kita tulis DU sama dengan dQ plus dW. Tapi proses adiabatik itu adalah proses di mana dQ ini sama dengan 0 atau tidak ada panas yang masuk ke dalam sistem. Sehingga kita tuliskan DU sama dengan dW gitu ya. Nah, di sini DU tadi kita bisa tuliskan sebagai apa? Nah, berarti DW kalau kita mau cari tahu kerja itu kita bisa atau gini, berarti W, misalnya WAB gitu ya. WAB itu sama dengan integral DW dari proses A menuju B sama dengan integral dari A menuju B dari DU kan gitu ya. Karena tanda sama dengan yang ada di atasnya itu. Ini DU. Nah, sekarang kita tahu tadi sama DU itu sama dengan 3/2 NR DT kan gitu ya. Nah, di sini kita bisa, atau ini jangan 3/2, 3/2 itu kan monoatomik, yang umum aja, DU sama dengan CV DT. Nah, untuk daerah di mana CV-nya itu konstan, maka ini WAB bisa dituliskan sebagai CV integral dari DT kan ya. DT sama dengan dari temperatur A menuju ke temperatur B.
Nah, di sini kan kita tinggal mencari tahu temperaturnya saja. Nah, ini volume B, ini PB. Yang ini adalah volume A, yang di sini adalah PA. Nah, sebenarnya kalau kita sudah dapatkan PA dan VB, mencari temperatur itu kan mudah saja. Misalnya TA maka sama dengan kan tadi PV sama dengan nRT, berarti PA VA dibagi dengan NR kan gitu ya. Untuk yang B kan rumusnya juga sama ya. Nah, kita tinggal masukkan ke sini aja. Maka di sini WAB sama dengan CV TB dikurangi TA. Nah, yang jadi masalah itu kadang misalnya P-nya belum diketahui ya. Misalnya di soal itu misalnya diketahui volume A dan PA diketahui, volume B diketahui, tapi yang ini masih belum tahu. Nah, cara untuk mencari tahu PB itu kita pakai relasi yang ini pangkat gamma konstan ya. Sehingga kita harus cari tahu CP dan CV-nya dulu. Misalnya untuk mencari tahu misalnya PB mau dicari tahu nih, PB-nya belum tahu. Supaya untuk mendapatkan temperatur B, kan saya harus tahu PB ya. PB volume B dibagi dengan NR ya, supaya bisa kita kerjakan ininya. Tapi kalau misalkan belum diketahui PB-nya, maka kita bisa cari tahu PB-nya dari sini. Ya, jadi kalau PB-nya kita mau cari tahu, saya punya PA volume A pangkat gamma sama dengan PB volume B pangkat gamma. Misalnya saya ingin mencari tahu PB, maka PB itu sama dengan PA dikali volume A per volume B pangkat gamma. Intinya kita dari persamaan ini bisa dicari-cari tahu gimana ya. Terus gamanya apa? Gamma tadi sama dengan CP dibagi dengan CV. CV-nya tadi kan bisa 3/2, bisa 5/2, bisa 7/2 NR, tergantung kasusnya kayak apa. Dan CP-nya tadi apa? CP itu sama dengan CV plus NR. Nah, ini yang perlu cek ketika kita mau membahas proses adiabatik. Baik, untuk sementara ini yang bisa disampaikan untuk materi tentang hukum 1 termodinamika. Berikutnya kita akan bahas di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.